Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Saya ucapkan terima kasih banyak atas hadirnya teman-teman semuanya di dalam channel ini ya. Walaupun sepi tapi ya wis lah, alhamdulillah aja. Intinya apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya, udah itu aja. Jadi mau berkembang atau tidak wis terserah. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sony ya. Mas Sony, semoga Mas Sony melihat video ini dan nanti akan saya tag ya untuk Mas Sony, supaya Mas Sony nanti bisa tahu kalau saya upload video yang sesuai dengan pertanyaan. Ya kenapa saya buat video Mas? Karena niatnya mau saya ketikkan tuh di kolom komentar ya, tapi nampaknya agak sulit karena memang harus dijelaskan secara detail supaya nanti ketemu titik terang yang baik dan benar gitu. Jadi kalau saya ketikkan nanti yang pertama ngetik pegel, yang kedua nanti khawatir belum jelas atau kurang bisa untuk dipahami dengan jelas seperti itu. Jadi di sini kemungkinan besar Mas Sony sudah memahami dasar-dasar perhitungan dan tentunya di sini akan saya jelaskan kembali, dan ini secara simpel banget, dan tentunya ini juga bisa dijadikan inspirasi untuk gambaran teman-teman semuanya apabila menemukan hal yang sama seperti itu ya. Jadi Mas Sony ini ada satu pertanyaan ya. Mas Sony ini memiliki trafo 40 ampere. Ini teman-teman, 40 ampere ini sangat besar sekali ya teman-teman. 40 ampere itu sangat besar sekali, dan tentunya di sini menurut saya sesuai. Kenapa? Karena bebannya juga besar-besar ya teman-teman ya. Dengan voltase yang digunakan atau voltase yang ada pada trafo tersebut antara 35 sampai dengan 45 ya. Tapi di sini saya sarankan dengan Mas Sony untuk menggunakan voltase di 45 volt AC ya Mas Sony ya. Dan selanjutnya untuk beban sendiri di sini ada 3200 watt dikali 4. Wah, ini sangat besar sekali ya teman-teman. Kalau nggak salah koilnya 6 ya Mas ya. Jadi koil 6 kita perlu membutuhkan sisa muatan nanti agak sedikit banyak ya teman-teman. Nanti akan saya perhitungkan. Jadi silakan dipelajari teman-teman semuanya. 3200 watt, 3200 watt kali 4 ini untuk 18 in ya. 3200 watt ini sangat besar sekali. Ya, lumayan besar ya teman-teman ya. Dan untuk channel 2-nya itu ada 2800 watt kali 2. Terus ada 800 watt kali 2 dan juga 750 watt kali 2. Jadi untuk beban keseluruhan di sini ada kisaran 10 beban speaker ya teman-teman ya. Wah, sangat banyak sekali. Dan dayanya pun besar-besar. Dan di sini indahnya teman-teman, dengan beban yang begitu banyak sampai dengan 10 speaker, itu kita hanya membutuhkan satu power ampli saja teman-teman. Ya. Mas Sony ya. Jadi kita cuma membutuhkan satu power ampli saja, yaitu dengan nilai 40 ampere 45 volt AC. Tentunya satu power ampli ini bisa kita buat menjadi 5 channel ya Mas ya. Channel 1 dan 2 ini karena di sini ada 4 ya teman-teman. Channel 3, channel 4 dan channel 5. Pastikan dalam satu driver itu hanya 2 speaker yang terhubung paralel. Dalam satu channel pastikan hanya 2 speaker saja, jangan dikasih 3, 4, jangan. Kalau mau berubah dengan nilai seperti itu, kita bisa berubah instalasi dari pengkabelan speaker. Tapi saran dari saya, usahakan agar maksimal hasilnya baik sesuai yang kita inginkan, maka pastikan gunakan dalam satu driver hanya 2 speaker yang terpasang. Jadi di sini keseluruhan ada 5 channel untuk 10 speaker, hanya menggunakan satu power ampli 40 ampere 45 volt AC. Paham ya Mas Sony dan teman-teman semuanya? Ini adalah dasar utamanya, dan sekarang akan kita jelaskan untuk penjabarannya. Apakah bisa untuk digunakan dan caranya bagaimana? Tentu saja bisa Mas Sony, dan caranya seperti ini. Kita harus hitung dulu daya PSU yang kita miliki. Ya, karena apa? Karena kita sudah ketahui atau kita sudah memiliki trafo 40 ampere dengan voltase 45 volt AC. Ya, kita sudah ketahui nih trafo yang kita miliki yaitu 40 ampere. Maka kita hitung daya PSU-nya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? Ampernya 40 ampere dikali dengan V totalnya berapa?
Voltase yang kita gunakan yaitu 45 karena total ada 2 keluaran di dalam trafo center tap, maka dikali 2 ya, dibagi dengan Kospi-nya 0,8. Ketemunya berapa watt tuh Mas? Daya PSU dari 40 ampere 45 volt AC. 40 ampere 45 volt AC. Ketemunya yaitu 4500 watt. Wah, ini sangat besar sekali teman-teman. Kenapa bisa besar? Ya karena itu tadi. Kita ingin mencari daya ampere dikali dengan voltase. Ya. Makanya besar karena ampere dikali voltase. Paham teman-teman? Nah, itu rumus dasarnya teman-teman. Setelah itu kita bagi Kospi atau faktor kerugian daya. Selanjutnya, dari 4500 watt ini, tentu ini memiliki isi yang kita sebut muatan listrik. Isinya berapa? Dari 4500 watt kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan Kospi. P-nya berapa? 4500 watt. 4500 dikali dengan Kospi-nya berapa? 0,8 sama dengan 3600 VA. Dan nilai ini adalah nilai muatan listrik dari PSU 4500. Untuk apa kita mengetahui ini, Mas? Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena kalau kita nanti membebani speaker dengan speaker keseluruhan ini muatan listriknya tidak boleh melebihi 3600 VA. Muatan listrik PSU. Mas, kalau melebihi gimana Mas? Kalau misalkan melebihi, maka peluang besar area PSU itu akan rusak. Ya, area PSU mencakup apa? Trafo terutama. Trafo itu akan terbebani berlebihan sehingga mudah panas, akhirnya rusak. Ya, Mas, ini beban besar-besar kok hanya satu trafo. Kita sudah akan hitung itu sesuai. Kalau misalkan kita lebihkan beban lebih banyak, maka melebihi muatan listrik ini itu pasti akan masalah. Jadi nanti kita lihat beban keseluruhan ini apakah melebihi atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti bisa kita lanjutkan. Nah, ini tidak melebihi ya teman-teman ya, maka kita lanjutkan. Setelah kita ketahui daya PSU dan muatan listrik tadi, kita juga harus menentukan nilai finalnya. Ya. Kita majukan sedikit ya. Untuk kita menentukan nilai final, maka daya PSU di atas kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Di sini saya sarankan untuk menggunakan final Toshiba 5200 dan pasangannya. Dan pastikan beli yang ori ya teman-teman. Mas Sony ya, belinya yang bagus kualitasnya, yang enggak murah. Kalaupun murah tapi kualitasnya bagus, itu insya Allah baik ya teman-teman ya. Daya PSU dibagi dengan daya final per satu set. Daya PSU-nya berapa tadi di sana di atas? 4500 dibagi dengan 150. 150-nya adalah nilai final per satu set. Ketemunya yang terpasang berapa? 30 set. Ya. Yang harus terpasang yaitu sebanyak 30 set. Paham ya teman-teman ya? Sebanyak 30 set. Dan tentunya di balik semua ini pasti ada toleransi ya teman-teman ya. Enggak langsung kita pasang 30 set. Kalau kita pasang 30 set terasa ada panas berlebihan, maka toleransi bisa kita pasang. Seperti itu. Oke teman-teman. Kita langsung lari ke perhitungan beban teman-teman. Ya. Jadi yang pertama tadi kita sudah ketahui bebannya, kita sudah miliki trafonya, kita hitung PSU-nya, kita hitung muatan listriknya. Kita hitung berapa final yang harus kita pasang, 30 set. Setelah itu baru kita bagi terhadap beban. Ya, paham ya teman-teman ya? Kita bagi terhadap beban. Dari 30 set nanti kita kurang-kurangi terhadap beban-beban yang akan kita miliki sehingga tercapai 5 channel. Channel 1 dan channel 2 itu perhitungannya sama. Kenapa Mas? Karena 3200 kali 4. Di sini saya hitung kali 2 dulu. Ya, paham ya? Jadi channel 1 kali 2, channel 2 kali 2 juga tuh. Karena ada 4 speaker. Jadi perhitungannya sama. Kita cari muatan listrik dulu terhadap beban yang kita miliki, 3200 watt. Q sama dengan P dibagi dengan R. Ini rumus untuk mencari muatan listrik beban. Ya. Berapa P-nya? 3200 dikali 2. Mas ini 4, kok coba dikali 2? Nah, kenapa kali 2? Karena ini saya hitung per satu driver hanya 2 speaker saja yang terhubung paralel. Ya. Jadi 3200 dikali dengan 2. Berapa ketemunya? 6400 watt.
6400 watt dibagi dengan R-nya berapa? 8 ohm. Ketemunya 800 VA. Jadi dari 3200 dikali 2 ya sama dengan berapa tadi? 6400. Itu muatan listriknya sebesar 800 VA. Tuh, diperhatikan teman-teman ya. Beban yang begitu besar isinya cuma 800 VA. Jadi kita harus menyediakan final ya, di atas muatan listrik 800 VA ya. Kenapa di atas? Karena untuk toleransi. Paham ya Mas Sony dan teman-teman semuanya? Oke, kita lanjut ke finalnya untuk beban 800 VA tadi. Jadi kita sudah ketahui bahwasanya di sini ada muatan listrik beban sebesar 800 VA, teman-teman. Dengan 800 VA tadi kita butuh final berapa set sih? Nah, ini sudah saya hitung, itu kita butuh sebanyak 9 set. Ya. Dan nilai 9 set ini berlaku untuk channel 1 dan channel 2. Kenapa berlaku untuk channel 1 dan channel 2? Karena channel 1 dan channel 2 bebannya sama, 3200 kali 2. Paham? Oke. Dan kita hitung muatan listrik dari 9 set final tadi. Kita kalikan 9 dulu ya teman-teman semuanya, karena kita memasang 9 set. 150 kali 9. 150 dari mana? 150 ini adalah daya transistor final Toshiba per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada. Jadi 150 kali 9 sama dengan 1350 watt. Ya, kita cari muatan listrik dari 1350 watt. Final itu tadi. Dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? Yaitu 1350 dikali dengan cos P-nya 0,8 sama dengan 1080 VA. Ini adalah muatan listrik dari 9 set final Toshiba ya teman-teman ya. 1080 VA. Nah, kesimpulannya dari beban tadi teman-teman per channel 3200 itu 800 VA itu adalah muatan listrik yang dikeluarkan oleh si beban speaker. Itu yang dibutuhkan. Sedangkan transistor final itu menyediakan 1080 VA. Maka 1080 VA kita kurangi 800 VA, ketemunya berapa? 280 VA. Mas, kok tinggi banget lebihnya mas, sampai 280 VA. Nah, di sini dasarnya kita menyangkut bahwasanya beban yang kita gunakan cukup besar, ya, dan juga koilnya cukup besar, koilnya 6 in kalau nggak salah kemarin tuh ya. Jadi kita bisa naikkan nilai toleransinya untuk menjaga keoptimalan saat dioperasikan. Maka kita lebihkan di 280 VA untuk sisanya. Paham ya teman-teman ya? Kalau misalkan di coil 3, coil 4 itu 150 masih aman teman-teman. 160 masih aman, 200 masih aman. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk channel ketiga ya, channel 1 2 sudah tadi ya dengan beban yang sama. Sekarang channel ketiga. Speaker saat ini yang kita gunakan untuk channel ketiga yaitu berapa tadi mas? 2800 watt ya. 2800 watt. Ya, karena kita menggunakan 2 speaker maka 2800 kali 2. Ketemunya berapa? 5600 watt. Wow, besar ya. 5600 watt. Kita cari muatan listriknya dari beban tersebut. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? P-nya yaitu 5600 dibagi dengan 8 ohm sama dengan 700 VA. 700 VA ini adalah muatan listrik dari si beban speaker 5600 atau 2800 kali 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang kita hitung untuk muatan listriknya. Muatan listrik beban sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan hitung berapa final yang cocok atau pas untuk beban tersebut dan kita cari muatan listriknya. Final terpasang sebanyak 8 set. Mas, kenapa kok tiba-tiba bisa tunjuk 8 set, bisa tunjuk 7 set, 5 set, 19 set, 9 set. Nah, karena sebelumnya kita sudah hitung seperti perhitungan yang tadi saya jelaskan teman-teman ya. Yang di sininya di atas dan ini akan saya jelaskan lagi nih ya. Pembagian ini kita hitung di situ teman-teman. Kita menganalisanya dari situ teman-teman.
Kenapa saya bisa mendapatkan nilai 8 set? Karena sebelum sudah saya hitung seperti ini. Dan saat ini saya tuliskan untuk teman-teman semuanya. 150 dikali 8. Kenapa 8? Karena banyak final yang terpasang di channel 3 yaitu 8 set. 150 yang adalah final daya final per 1 set. Ketemunya berapa muatan listrik dari 1200 watt 150 kali 8 Q sama dengan P dikali dengan cos P. Ya. P-nya berapa? 1200 dikali dengan 0,8 sama dengan 960 VA. Paham ya teman-teman? Si beban itu butuh 700 VA loh. Sedangkan finalnya itu menyediakan 960 VA. Maka kita bisa hitung kurangi 960 dikurang 700 sama dengan 260 VA. Insya Allah ini sangat aman teman-teman. Paham ya teman-teman semuanya dan Mas Sony ya apa yang saya jelaskan untuk channel 3. Dan sekarang kita akan lari ke channel 4 dan channel 5. Ingat ya, channel 4 dan channel 5 itu nilainya hampir sama. Kenapa Mas? Karena di sini kita lihat 800 kali 2 dan juga 750. Ini selisihnya hanya 50 watt saja untuk mencapai nilai 800 ya. Ini Twitter ya teman-teman ya. Ini untuk 12 innya. Maka dari itu untuk channel 4 dan 5 saya hitung sama ya teman-teman, atau perhitungannya sama dengan nilai yang sama. Paham ya teman-teman? Oke. Beban speaker 800 watt kali 2 itu ketemunya 1600 watt. Ya, 800 kali 2 sama dengan 1600 watt ya, dengan sistem paralel nanti disambungnya ya. Q sama dengan P dikali R. Kita akan mencari berapa muatan listrik dari beban tersebut. Sama dengan 1600 dayanya 2 speaker tadi dibagi dengan 8 sama dengan 200 VA. Finalnya berapa Mas? Kita gunakan untuk beban tersebut. Kita bisa pasang sebanyak 3 set. 150 kali 3 sama dengan 450 watt. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa? 450 dikali dengan cos P nya berapa? 0,8 sama dengan 360 VA. Beban itu butuhnya 200. Sedangkan final menyediakan 360. Maka kita kurangi 360 dikurang 200 sama dengan 160 VA. Ini kesimpulan untuk beban yang channel 3 dan channel 4 teman-teman semuanya. Channel 4 dan channel 5 teman-teman semuanya ya. Jadi untuk channel 4 dan channel 5 itu 3 set yang terpasang pada driver tersebut. Untuk beban yang pertama channel 4 800 kali 2 dan channel 5 nya 750 kali 2. Paham ya Mas Sony dan teman-teman semuanya? Baik, sekarang akan saya arahkan untuk perhitungan elko dan juga dioda yang harus terpasang. Nah ini dia untuk perhitungan elko. Dan dari komentar Mas Sony, elko cukup banyak yang dimiliki, kisaran 32 piece dengan nilai 22.000 ya. Wow, banyak sekali Mas ya. Borong kayaknya nih Mas Sony nih. Jadi untuk rumus elko kita bisa terapkan dengan rumus UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa Mas? 40 ampere. Nilai ampernya yang kita gunakan yaitu 40 ampere dikali 45 kali 2 sama dengan 90. 90 dikali 90 sama dengan 324.000 UF. Ini teman-teman yang harus teman-teman pasang nih. 100 volt DC ya. DC. Elko yang dimiliki oleh Mas Sony yaitu sebesar kapasitas 22.000. Maka dari nilai tersebut 324 bisa kita bagi 22.000. Ya, ketemunya berapa? 15,5 atau kita bisa bulatkan sebanyak 16 set. 16 piece ya, bukan set ya. 16 piece. 1 2 3 4 5 6 sampai 16 tuh. Ya, 1 2 3 4 5 6 sampai 16. Nah, gitu ya. Sampai 16 tuh. Ya, jadi pastikan terpasang Mas Sony sebanyak 16 piece untuk elko dengan kapasitas 22.000 dengan ampere 40 ampere, voltase 45. Seperti itu ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita bisa gunakan dioda ya, Mas Sony dan teman-teman semuanya bisa gunakan dioda sebesar 120 ampere. Tuh. Kenapa 120 ampere? Karena 40 kali 3 ya, perkalian 3 ya teman-teman ya. Kalau pingin aman insya Allah ya, perkalian 3. Untuk dioda itu tidak panas dan lain sebagainya, adem-adem aja. Ampere trafo dikali 3 sama dengan 120 ampere. Jadi bisa gunakan 120 ampere. Kalau nggak ada 120 ampere, pastikan yang mendekati ya, yang mendekati dari 120 ampere. Nah baik teman-teman semuanya dan Mas Sony, cukup panjang penjelasan saya dan insya Allah saya buat ringkas agar mudah dipahami dengan jelas. Dan juga tentunya saya menjelasin cukup pelan-pelan dan gak terlalu terburu-buru, tujuannya agar dapat ditangkap dengan baik dan benar.
Dan tentunya saya tunggu untuk hasil praktiknya seperti apa nanti, dan jangan lupa cek sound bisa di-share-share ya, nanti akan saya up kalau memang nanti memang sudah jadi. Saya akan posting dan ini bisa jadikan suatu inspirasi bagi teman-teman semuanya di luar sana. Baik teman-teman semuanya dan Mas Sony, saya akhiri video ini dan semoga apa yang saya jelaskan semuanya bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Mas Sony, dan tentunya semoga menjadi suatu kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.